Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsa Surba. Kembali lagi di sini dengan Pak Wega dalam cerita inspiratif pagi di dalam channel YouTube Matsa Surba. Oke, semoga anak-anak semua selalu dilimpahkan nikmat sehat dan nikmat bisa berkumpul dengan keluarga bersama di rumah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Pak Wega akan bercerita tentang sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Di sini Pak Wega bercerita tentang atau menganalogikan tentang hewan yaitu belalang yang tinggal di dalam sebuah kotak, begitu, di dalam sebuah kotak besar. Lalu belalang tersebut tidak mau keluar. Mau keluar sedikit dia merasa malas. Mau keluar sedikit dia merasa mending tidur sajalah lebih enak. Setelah lamanya dia tidak keluar dari dalam kotak, dia selalu beralasan atau berargumen mau keluar itu males dan lain sebagainya. Setelah beberapa bulan kemudian dia keluar, dia memberanikan diri untuk keluar. Setelah dia keluar dari dalam kotak tersebut, ternyata dia langsung merasa kegirangan. Karena kenapa? Saking lamanya tidak keluar dari kotak, dia melihat cahaya yang sangat terang benderang. Ya, dia merasa kegirangan, akhirnya si belalang tersebut lompat-lompat. Secara tidak langsung dia melihat ada sekawanan belalang sedang terbang atau sedang melompat-lompat yang ternyata lompatannya lebih tinggi dari yang dia lakukan. Semakin penasaran dia dekati belalang tersebut dan dia tanyakan, "Hei belalang, kenapa lompatanmu lebih tinggi dari lompatanku? Padahal usia kita tidak jauh beda dan besar tubuh kita juga tidak jauh berbeda." Si belalang tersebut menjawab, "Hei, dari mana saja engkau saat ini?" Ya, padahal semua belalang yang berada di alam bebas dapat melakukan hal tersebut. Nah, apa sih hikmah yang dapat kita petik dari hal tersebut ini? Ternyata kita di sini, di dunia ini, banyak hal-hal yang memang kita ini dalam artian terkurung atau terperangkap begitu ya. Dalam keasyikan atau dalam tanda kutip itu kenikmatan yang menurut kita sudahlah, kita berhenti dalam tahap ini saja karena kita sudah merasakan di zona nyaman begitu. Nah, setelah berada di zona nyaman, kita tidak ingin melakukan inovasi, kita tidak ingin melakukan apa-apa lagi karena kita sudah merasa sudah cukup sampai di sini. Padahal di dunia luar banyak sekali inovasi, banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita lakukan kalau kita menggali sesuatu hal-hal yang kreatif, kita berani untuk melakukannya. Nah, di sini juga anak-anak bisa terapkan. Terkadang kita sudah nyaman untuk belajar di rumah, sudah nyaman dengan pembelajaran online yang seperti itu saja, kita nggak mau untuk belajar lagi dan belajar lagi secara lebih. Kita menggali ilmu lagi secara lebih. Terkadang kita hanya sekedar, ya sudahlah kita cari di Google saja pasti akan dapat. Ya sudahlah kita cari di YouTube saja pasti akan dapat. Tetapi apa? Dalam dunia ini banyak hal yang dapat kita gali atau dapat kita kreatifkan supaya kita bisa keluar dari zona nyaman kita dan kita dapat menggapai kesuksesan yang lebih. Karena dari inovasi dan kreasi yang kita lakukan, gerbang kesuksesan itu sudah menanti. Ingat ya, keberuntungan dan kesempatan itu berdampingan. Ya, keberuntungan itu diciptakan karena adanya kesempatan. Ya, kesempatan pun itu harus dibuat dari diri sendiri. Kesempatan tidak akan datang kalau kita tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat diri kita semakin lebih baik lagi. Kalau kita menganggap diri kita sudah paling sempurna, itu adalah hal yang salah. Padahal di luar sana masih banyak yang dapat kita raih. Semoga anak-anak dapat mengambil manfaat dari kisah yang Bapak sampaikan kali ini dan dapat memotivasi anak-anak untuk lebih sukses lagi ke depannya. Dan jangan lupa
tetap semangat belajar di rumahnya walaupun kita dalam kondisi daring kembali saat ini. Ya, tetap belajar dengan maksimal, gali potensi-potensi yang ada karena setiap manusia atau setiap orang punya potensi di bidangnya masing-masing. Jangan minder dengan jangan minder dengan yang namanya kalian tidak bisa. Kalian tidak bisa karena kalian tidak mencoba. Ya, tetap semangat belajar di rumah. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan dilimpahkan rasa syukur kita terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Terima kasih Sobat Hebat Maksa Surba. Selamat berjumpa kembali ya. Sampai jumpa kembali dalam cerita inspiratif pagi di yang berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.